Selamat selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, aku Azam dari kelompok 4 MTK Minat. Di sini akan menjelaskan presentasi ini bersama Langit. Boleh dilanjut? Oke, jadi pertama-tama soal ini akan dijelaskan oleh Langit. Silakan. Oke, jadi cara pengerjaan di sini adalah kita harus menyederhanakan dulu bentuk akar yang ada. Seperti akar 8, akar 32, dan akar 12. Kita sederhanakan dalam bentuk perkalian dulu, yaitu akar 4 dikali 2. Karena di sini kita harus bisa mengakarkan bilangan yang ada di depannya. Jadi kita ambil 4 dikali 2. Akar 4 adalah 2, maka kita ubah menjadi 2 akar 2. Kenapa 2 akar 2? Karena 2 yang di belakang sini sudah tidak bisa lagi diakarkan, jadi akarnya tetap turun. Maka 2 dikali akar 2. Lakukan hal yang sama pada akar 32 dan akar 12. Maka kita di sini dapat angka 16 dikali 2 dan 4 dikali 3. Akar 16 adalah 4, maka di sini kita turunkan jadi 4 akar 2. Lalu di sini ada 4 kali 3. Akar dari 4 adalah 2, maka di sini jadi 2 akar 3. Nah, di sini berbeda dengan 2 akar 2 ya. Kenapa? Karena bilangan yang ada di belakang itu adalah dikali 3, sedangkan 3 juga tidak bisa diakarkan lagi, maka 3 kita turunkan ke bawah menjadi 2 akar 3. Nah, karena di sini semuanya sudah bisa ditambahkan atau dijumlahkan, maka kita kerjakan penjumlahan yang ada, yaitu 2 akar 2, ditambah 2 akar 2, ditambah 4 akar 2, ditambah 2 akar 3, dan ditambah lagi dengan 2 akar 3. Maka kita mendapatkan hasil di sini 2 tambah 2 tambah 4 akar 2, ditambah 2 tambah 2 akar 3. Nah, setelah dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan hasil 2 akar 8 ditambah 4 akar 3. Selanjutnya, tes formatif nomor 4. Tes formatif 4, cara pengerjaannya sama seperti soal mudah nomor 4. Namun bedanya di sini ada tanda minus, yang berarti itu adalah min 1. Namun karena di perkalian, angka 1 itu tidak dianggap, jadi angka satunya kita tidak tuliskan, tapi tanda minusnya tetap kita kalikan ke dalam kurung ini. Nah, sama seperti yang soal mudah nomor 4 tadi, kita harus selesaikan dulu akar di sini. Kita pecah-pecah dulu akar 8, akar 75, akar 32, dan akar 243-nya. Akar 8 seperti yang di sini tadi menjadi 4 dikali 2. Akar 75 menjadi 25 dikali 3. Akar 32 menjadi 16 dikali 2. Dan akar 243 menjadi 81 dikali 3. Di sini akar 4 dikali akar 2. Kenapa akar 4 dikali akar 2? Sama seperti yang di atasnya, akar 4 dikali 2. Namun di sini bentuknya dipisahkan. Di sini akar 4 adalah 2 menjadi 2 akar 2. Sama seperti yang di atas tadi. Lalu di sini 25 dikali 3. Akar 25 dikali 3. Sama bilangannya seperti akar 25 dikali akar 3. Akar 25 adalah 5. Jadi kita turunkan ke bawah 5 akar 3. 3-nya tetap terbawa akar karena tadi sama seperti yang di atas. 3 itu merupakan bilangan yang sudah tidak bisa diakarkan lagi. Jadi akarnya tetap turun ke bawah. Jadi 5 dikali akar 3. Nah, di sini kita sederhanakan akar 32 menjadi 16 dikali dengan 2. Akar 16 adalah 4. Maka kita turunkan di sini 4 akar 2. Nah, ini 4 akar 2. Dan di sebelahnya ada 243 yang kita sederhanakan atau kita pecah menjadi 81 dikali 3. Akar 81 dikali 3. Itu sama aja dengan akar 81 dikali akar 3. Akar 81 adalah 9. Jadi kita turunkan langsung di sini adalah angka 9. Sedangkan 3-nya kita tetap bawa akar karena tadi 3 tidak bisa diakarkan. Jadi di sini kita dapat 2 akar 2 ditambah 5 akar 3 dikurangi. Nah, di sini masih ada kurung ya, jadi kita harus mengalihkan tanda minus yang ada di luar dengan semua bilangan yang ada di dalam. Dapatlah hasilnya 2 akar 2 ditambah 5 akar 2. Nah, hasil kali tadi ada di sini min 4 akar 2. Nih, minus dikali positif 9 akar 3. Negatif dikali positif hasilnya negatif, jadi negatif 9 akar 3. Nah, tinggal dikerjakan karena sudah memiliki basis yang sama.
Jadi kita dapat 2 akar 2 dikurangi 4 akar 2 ditambah 5 akar 3 dikurangi 9 akar 3. Maka kita dapat hasilnya adalah min 2 akar 2 dikurangi 4 akar 3. Mungkin hanya itu penjelasan untuk tes formatif 4 dan soal mudah nomor 4. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Azam. Kepada Azam dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Aku akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 5 sedang. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah memecah si 2 pangkat n plus 2 ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat n1. Kenapa begini? Karena kalau 2 pangkat 3 itu kan udah basisnya udah sama 2 pangkat n1 sama-sama 2. Kalau ditambahin hasilnya akan 2 pangkat n plus 2. Ya sama halnya dengan 6 pangkat n-4 dipecah juga menjadi seperti ini. Nah, kalau udah si 2 pangkat n-1 ini dikalikan sama yang ini 6 pangkat n-1, maka akan mendapatkan hasil 12 pangkat n-1 ini. Lalu 6 pangkat min 3 ini dikebawahin jadi 6 kali 6 kali 6 yang hasilnya adalah 216. 2 pangkat 3 dikaliin 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi hasilnya adalah 8 per 216 dikali 12 pangkat n-1. Karena ini bisa dicoret sama yang bawah dicoret aja. Jadi hasil akhirnya adalah 8 per 216. Kalau disederhanain akan mendapatkan hasil yaitu 1 per 27. Oke, mungkin segitu aja dari saya untuk meneruskan soal nomor 5 sedang. Selanjutnya akan dilanjutkan pembahasannya oleh Langit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes formatif 5 dan soal 5 sulit. Yang pertama akan saya kerjakan adalah soal 5 sulit. Jadi di sini kita harus memecahkan dulu 25 pangkat 0,25 sama dengan 125. 25 dapat kita pecahkan menjadi 5 akar 2 dan 0,25 kita ubah ke bentuk pecahan menjadi 1 per 4. Jadi 5 akar 2, 5 pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 1 per 4 n sama dengan 125 kita sederhanakan dalam bentuk pecahan menjadi 5 akar 3. Selanjutnya kita kalikan 5 pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 1 per 4. 2 dikali 1 per 4 sama dengan 2 per 4. Dan kita dapat sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka 5 pangkat setengah n. Hasil dari penyederhanaan 25 pangkat 0,25. Selanjutnya ada 5 pangkat 3 itu tetap turun dari yang atas tadi. Selanjutnya kita sederhanakan lagi 5 pangkat setengah dan 5 pangkat 3. Di sini kita lihat kalau basisnya sudah sama, yaitu sama-sama 5, maka kita hanya fokus kepada pangkatnya, yaitu setengah n dan 3. Kita ingin mencari nilai n, maka setengah kita pindah ruaskan. Karena kita pindah ruaskan, maka ini jadi dibalik ya, jadinya 3 dikalikan dengan 2 per 1. Maka kita dapat hasilnya adalah 6. Nah, maka n sama dengan 6. Kita masukkan ke n-3 dikali n plus 2. N tadi berapa? Yaitu 6. Maka 6 dikurangi 3 dikali 6 ditambah 2. Kita kerjakan 6 dikurangi 3 dapat hasilnya 3. Dan 6 ditambah 2 dapat hasilnya 8. 3 dikali 8 sama dengan 24. Maka untuk soal nomor 5 sulit hasilnya adalah 24. Oke. Selanjutnya kita akan mengerjakan tes formatif 5. Pertama-tama kita harus memasukkan semua bilangan yang ada di sini ke dalam soal. Ya, dari A kita ubah menjadi 9, B menjadi 16, dan C menjadi 36. Maka kita akan mendapatkan hasil 9 pangkat min 1 per 3 dikali pangkat 3, dan 16 pangkat min 1 per 2 dikalikan pangkat 3, dan 36 dikalikan pangkat 3. Jika sudah seperti ini, semuanya sudah kita ubah huruf-huruf tadi ABC menjadi angka yang ada di sini.
maka kita pecahkan supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. Kita pecahkan 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi 9 ini kita ubah dalam bentuk pecahan lagi menjadi maksudnya ke dalam bentuk pangkat, jadi 3 pangkat 2 dikalikan pangkat min 1/3 dikalikan pangkat 3. Lakukan hal yang sama pada 16 pangkat min 1/2 menjadi 4 pangkat 2 dikali min 1/2 dikali pangkat 3. Lakukan hal yang sama lagi pada 36 pangkat 3, yaitu 6 menjadi 6 pangkat 2 dikali pangkat 3. Jika sudah seperti ini, ada bilangan yang bisa kita coret, yaitu 3 dan 3, 2 dengan 2. Nah, di sini di akhir tidak ada yang bisa kita coret. Kenapa? Karena di sini tidak ada pecahan. Jadi semuanya langsung kita kalikan aja. 2 dikali 3 dapat hasilnya 6, menjadi 6 pangkat 6. Nah, yang di sini kita kalikan lagi. 3 pangkat min 1. Nah, di sini udah habis, berarti cuman 3 pangkat 2 dikali pangkat min 1. Maka turun jadi 3 pangkat min 2. Akar 3 pangkat min 2. Lalu di sini tadi sudah kita coret ya, 4 pangkat 2, 2-nya dicoret, sisa 4 pangkat min 1 dikali 3. Min 1 dikali 3 hasilnya adalah min 3. Jadi di sini kita dapat akar 4 pangkat min 3. Nah, di sini kita udah dapat tadi ya akar 6 pangkat 6. Supaya mudah lagi, kita kalikan lagi, kita sederhanakan lagi. Bukan sederhanakan, tapi di sini akar kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Akar itu adalah pangkat setengah. Kenapa pangkat setengah? Karena di sini adalah akar 2 ya. Jadi di sini 3 pangkat min 2 dikalikan dengan pangkat setengah. 3 pangkat min 2 dikali pangkat setengah, berarti hasilnya adalah 3 pangkat min 2/2. Atau sama saja dengan 3 pangkat min 1. Lalu di sini kita ubah juga akarnya. Jadi semua akar yang di sini kita ubah jadi pangkat min setengah. Jadi 4 pangkat min 3 dikali pangkat setengah. Dapat hasilnya adalah 4 pangkat min 3/2. Di sini juga 6 pangkat 6 dikali pangkat setengah. Jadi 6 dikali 1 dibagi 2. Dapatnya 3. Jadi 6 pangkat 3. Maka kita dapatkan hasil 3 pangkat min 1, 4 pangkat min 3/2, dan 6 pangkat 3. Lalu kita kerjakan juga seperti ini. 3 pangkat min 1 itu adalah 1/3. Lalu 4 pangkat min 3/2, itu supaya mudah mengerjakannya, kita pecahkan lagi, kita sederhanakan lagi. Menjadi 2 pangkat 2 dikali min 3/2. Nah, yang kalikan itu adalah pangkatnya ya. Berarti karena di sini ada 2 dan 2 bisa dicoret. Nah, jadi hanya menyisakan 2 pangkat min 3. Lalu di sini 6 karena tidak bisa dicoret lagi, sudah langsung aja tulis 6 dikali 6 dikali 6. Hasilnya adalah 216. Maka kita dapatkan hasil dari sini adalah 1/3 dikali. Nah, 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 itu adalah 1/2 pangkat 3 atau 1/8. Jadi 1/3 dikali 1/8 dikali 216 hasilnya adalah 9. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan untuk tes formatif 5. Mungkin selanjutnya dapat dijelaskan oleh teman saya, Azam. Kepada Azam, dipersilakan. Oke, baik. Aku akan menjelaskan soal selanjutnya atau soal yang terakhir ya, karena ini udah nggak ada lagi soal selanjutnya. Itu soal formatif 6. Ganti pakai item aja. Oke, jadi kita lihat dulu. Ini ada X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1 dibagi X pangkat min 1 dikurangi pangkat min 1. Terus dipangkatin lagi sama min 1. Jadi langkah pertama yang harus dikerjakan adalah di ini dulu dibalik apanya, dibalik ininya. Si X pangkat min 1 ditambah Y pangkat min 1-nya sama si X pangkat min 1 dikurangi pangkat min 1-nya. Diubah, yang di bawah jadi ke atas, yang di atas jadi bawah ke bawah. Karena apa? Karena ada pangkat min 1 ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, dan hasilnya itu yang ini. Kalau udah jadi seperti ini,
karena ini X pangkat min 1, Y pangkat min 1, itu tuh artinya seper X, seper Y ya kan. Nah, kalau udah dibuat seperti ini, sama yang bawahnya juga, kalau udah tinggal di variabel bawahnya itu disamain, yaitu pakai XY. Jadi XY dikali X itu Y, Y dikali 1 itu Y. XY dikali Y itu X, X dikali 1 itu X. Jadi Y min X. Terus XY dibagi X itu Y, dikali 1 itu Y, jadinya Y. Terus XY dibagi Y itu X, X kali 1 jadinya X. Nah, kalau udah jadi seperti ini, Y min X per X kali Y per Y plus X bagi X Y. Kalau udah X-nya dicoret, kalau udah seperti ini, hasil akhirnya yaitu Y min X per Y plus X. Oke, sepertinya udah segitu doang untuk pembahasan soal-soal dari kelompok 4 MTK Minat ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya Azam dan bersama teman saya Langit. Sampai contoh diri juga. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.